Memang tidak bisa dipungkiri jika kekuatan militer Indonesia terbagi dari berbagai unsur satuan elit khusus yang memiliki peran yang sulit dan bahkan sangat mematikan di setiap misi atau medan pertempuran. Sehingga setiap satuan elit terbaik yang berada di tubuh TNI dilatih dan memiliki doktrin berhasil atau pulang tinggal nama. Yang artinya di setiap misi ataupun medan pertempuran satuan khusus TNI harus berhasil, dan jika gagal maka jiwa mereka sebagai jaminannya demi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, setiap satuan elit dari ketiga matra satuan Tentara Nasional Indonesia tidak semua memiliki peran khusus seperti halnya Kopsus, Denjaka, dan Kopaska TNI. Sebab sebelum menjadi anggota dari satuan khusus terbaik harus melalui berbagai macam jenis tahapan khusus, dan tidak semua satuan TNI dari ketiga matra mampu melalui latihan yang sangat berat ataupun tahapan khusus tersebut. Namun yang menjadi perhatian oleh media informasi tentang dunia militer Indonesia saat ini adalah ketika prajurit pasukan khusus TNI Angkatan Laut dari Detasemen Jalamangkara berhasil menguasai serta merebut kembali pelabuhan Cirebon pada kapal tanker yang sebelumnya dikuasai teroris, yaitu pada Sabtu 19 Desember 2020 kemarin. Menurut lansiran sumber media informasi radarcirebon.com, pasukan elit Denjaka terlibat baku tembak dengan kelompok teroris yang menguasai kapal tanker LPG dan salah satu gedung yang dikuasai teroris. Sehingga tim sniper pun harus ikut terjun langsung mengawali serangkaian serangan kepada kelompok teroris dari jarak 800 meter. Selain itu, dengan melakukan serbuan kilat yang tak terduga melalui beberapa taktik dan strategi jitu, di antaranya melalui air, udara, dan darat terhadap puluhan teroris yang bersenjata lengkap demi untuk memastikan keamanan dan keberhasilan yang tinggi dengan sikap profesionalisme para satuan elit Denjaka TNI Angkatan Laut. Namun, seperti yang kita ketahui berdasarkan sumber media informasi terkait, jika penyerbuan atau aksi baku tembak antara Denjaka TNI Angkatan Laut dan para gerombolan teroris yang menguasai kapal tanker dengan penyerbuan tim Denjaka terhadap teroris di pelabuhan Cirebon ini merupakan latihan full mission profile yang dilaksanakan oleh prajurit Denjaka di Muara Jati, pelabuhan Cirebon. Adapun tujuan dari latihan tempur Denjaka melawan gerombolan teroris ini adalah sebagai peningkatan kemampuan, kemahiran kualifikasi Taifib dan Pasca. Misalkan saja seperti pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari, dan berenang, serta peningkatan kemampuan bela diri. Penguasaan taktis dan teknis potensi rahasia darat, laut, dan udara. Penguasaan taktik dan teknik untuk merebut dan menguasai instalasi di laut, kapal, pelabuhan atau pangkalan musuh, dan personel yang disandra oleh objek vital di laut. Penguasaan taktik dan teknik operasi klandestin aspek laut, pengetahuan tentang terorisme dan sabotase, penjinakan bahan peledak, serta peningkatan kemampuan survival, pelolosan diri, pengendapan, dan ketahanan interogasi. Selain itu, di dalam latihan taktik dan strategi untuk terus meningkatkan kemampuan dan tingkat keberhasilan para satuan elit Denjaka TNI Angkatan Laut ini, mereka juga melibatkan tim penerjun, penyelam, hingga penembak jitu atau sniper. Sementara itu, latihan tempur yang dilaksanakan oleh Denjaka ini juga turut disaksikan langsung oleh Komandan Korps Marinir, yaitu Maijen TNI, dan beliau menyampaikan jika latihan para prajuritnya adalah sebagai pemantapan prajurit Denjaka. Latihan pasukan Denjaka ini bertujuan untuk memelihara profesionalisme dan kesiapsiagaan operasi prajurit Denjaka dalam melaksanakan tugas mengatasi terorisme beraspek laut, dan meningkatkan kesiapsiagaan prajurit Denjaka untuk melaksanakan tugas operasi sesuai perintah satuan atas
Ujar beliau yang didampingi langsung oleh Danlanal Cirebon Letkol Laut Afif Yuhardi Putra sebagaimana lansiran media informasi Radar Cirebon.com di sela-sela kegiatan latihan tersebut. Selain itu, Jenderal Bintang 2 ini mengatakan jika sampai saat ini TNI Angkatan Laut masih melaksanakan penugasan dari Panglima TNI dalam hal memerangi teroris. Kegiatan atau latihan ini membuktikan bahwa Denjaka siap melaksanakan tugas pengamanan dan operasi khusus, serta Denjaka juga siap mengamankan serta menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, jika kita berbicara tentang kemampuan taktik dan strategi tempur pasukan khusus TNI Indonesia dari ketiga matra, tentunya tidak diragukan lagi, terutama dari Satuan Khusus Marinir TNI Angkatan Laut seperti Detasemen Jalamangkara yang saat ini melakukan latihan tempur. Hal tersebut dapat kita lihat ketika terjadinya penyanderaan kapal Sinar Kudus yang dibajak oleh teroris. Namun pemerintah Indonesia yang mengetahui jika kapal MP Sinar Kudus telah disandra oleh para teroris tersebut, kemudian merespon dengan melakukan pengiriman pasukan khusus dari Kopassus, Korps Marinir Denjaka, dan Kopaska. Adapun tugas pokok dari Satgas Merah Putih bentukan Presiden SBY saat itu adalah misi penyelamatan 20 warga negara Indonesia, membawa kembali atau membebaskan kapal Sinar Kudus dengan pengawalan TNI. Namun saat setibanya para pasukan khusus TNI, mereka melakukan strategi terlebih dahulu sebelum bergerak, yaitu antara negosiasi atau melakukan serangan langsung. Tepat pada tanggal 23 Maret 2011, saat itu melalui surat perintah Panglima TNI, yaitu Laksmana Mar Agus Suhartono, Denjaka TNI mengatur strategi untuk tindakan lebih lanjut. Sementara itu, helikopter Bolko yang berpangkalan di KRI Yos Sudarso melakukan pengintaian untuk mengidentifikasi posisi para perompak yang menyandra kapten dan ABK kapal Sinar Kudus. Awalnya, Denjaka sempat ingin melakukan operasi pada malam hari dengan memanfaatkan kegelapan malam. Namun, identifikasi posisi target sasaran belum diketahui sehingga keberhasilan masih 50-50 karena lokasi para ABK belum diketahui saat itu. Namun, di saat terjadinya transaksi, kesepakatan dengan para perompak tersebut terjadi perselisihan dan menyebabkan pembebasan kapal serta ABK kapal Sinar Kudus menjadi kian tak pasti. Sebab ada kemungkinan setelah kebebasan akan ada kelompok perompak lain yang melakukan penyanderaan. Sehingga langkah yang harus dilakukan oleh pasukan Denjaka segera mengejar para perompak yang turun dari kapal MP Sinar Kudus dan sekaligus mencegah pembajakan ulang. Saat itu, Satgas Merah Putih melakukan operasi militer dan melakukan pengejaran hingga ke garis pantai Somalia setelah para sandera dibebaskan oleh para perompak dan sekaligus melumpuhkan semua para perompak.